yang ke-8. Kemarin sempat diundur karena ada perubahan, oleh itu hari ini kita selenggarakan lagi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan kita sepanjang zaman. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita, dan juga sekitar kita senantiasa mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Berikutnya, di sini saya selaku moderator akan menyampaikan rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua kita lanjutkan tadarus sampai sekitar pukul 6:10-an. Kemudian dilanjutkan kajian inti dengan tema menyambut keutamaan bulan Asyura, karena sebentar lagi kita akan kedatangan tahun baru Hijriah yang sangat mulia, insya Allah tanggal 20 Agustus insya Allah. Berikutnya dialog atau tanya jawab, insya Allah bisa kita mulai sekitar 6:45 menit. Kemudian pada pukul 7 ngaji online akan kita tutup. Bapak Ibu dan semua yang menyaksikan acara ini, yang tergabung dalam kajian ini, yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah sholihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian pembacaan suratul Fatihah sebagai pembuka. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini acara kita diberi kelancaran dan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Bapak Ibu, mari kita lanjutkan acara tadarus. Boleh suaranya di-unmute supaya nanti semarak. Videonya apabila hendak dinyalakan juga boleh. Kita akan bersama-sama membaca surat Abasa ayat 1 sampai dengan 23. Kemudian nanti akan saya bacakan artinya pula. Mari bersama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه كلا إنها جاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره
كلا لما يقض ما أمره صدق Allahul Azim. Baik, saya akan bacakan terjemahannya. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan tahukah engkau Muhammad barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Amma manistawna, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu pembesar-pembesar Quraisy, fa'anta lahu tasadda, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, sedang dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, engkau malah mengabaikannya. Kalla innaha tazkirah, sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya. Fi suhufim mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan, bi aidi safarah, di tangan para utusan atau malaikat, kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti. Utilal insanu ma akfarah, celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah dia atau Allah menciptakannya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya. Summa sabila yassarah, kemudian jalannya dia mudahkan. Summa amatahu fa'aqbarah, kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Summa idza syaa'a ansyarah, kemudian jika dia menghendaki dia membangkitkannya kembali. Kalla lamma yaqdi ma amarah, sekali-kali jangan begitu. Dia Muhammad itu belum, mohon maaf, dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Demikian pembacaan tadarus beserta artinya dari surat Abasa ayat 1 sampai dengan 23. Mudah-mudahan melalui tadarus tadi kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita baca dan senantiasa menjadi pahala. Allahumma amin. Bapak Ibu dan hadirin semuanya yang menyaksikan acara ini, mari kita lanjutkan untuk kajian inti yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Randa Sumiaton MPDI. Beliau adalah pengurus dari Pesantren Al-Islam, pembimbing Pesantren Darul Farah, merupakan dai yang sudah tidak asing lagi. Selain itu beliau juga dosen di STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan terkait dengan tema menyambut keutamaan bulan Ashura. Kepada beliau kami persilahkan. Bu Som, monggo. Bu Som. Halo. Bu Som, apakah bisa dengar? Assalamualaikum, Bu Som. Oh iya, monggo Bu Som.
Bagaimana, Busam? Jaringannya mungkin ya. Jaringannya ya. Ya. Semoga lancar nanti. Mendel ke Baton. Usop loh malah hilang. Ya, tidak apa-apa. Kita tunggu beliau. Ya. Ini terkait dengan tema ini, sebetulnya tujuan utamanya adalah supaya kita bersiap-siap ya. Bersiap-siap karena hari Kamis insya Allah tanggal 20 Agustus itu kita sudah memasuki bulan Asyura atau 1 Muharram. Nah, di sana tentu banyak keutamaan-keutamaan yang apabila kita tidak mempersiapkan sejak dini, keutamaan tersebut bisa saja terlewatkan. Nah, keutamaan-keutamanya seperti apa nanti akan disampaikan oleh pembicara kita. Namun, kita tunggu sejenak terkait dengan kajian intinya. Apakah Busam sudah bisa tersambung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah bahwa pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama thalabul ilmi. Semoga saja karunia berupa apapun betul-betul bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk taat kepadanya. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita semuanya dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini sama sekali saya tidak mengira gitu ya. Ada pahala kalau saya gitu aja dengan waktu yang sangat cepat ya. Kemarin Pak Safi ngubungi saya, loh kok itu, tapi ya bismillah itu. Dan ini kayaknya saya perhatikan jarang yang ngangkat, padahal mungkin menurut saya begitu penting kiranya kita sama-sama tahu biar sama-sama menyambut bulan Muharram itu benar-benar dengan ilmu, tidak sekedar mengikuti orang-orang pada umumnya yang menurut kami ada yang keliru begitu. Nah, berikutnya ini langsung saja saya akan memulai dari slide 1. Monggo Mbak Nia dimulai. Bulan Suro, ini orang Jawa nyebut kalau kita Muharram termasuk bulan yang istimewa. Istimewanya di mana gitu. Jadi ada dalil, monggo Mbak Nia di ini slide 3. Jadi termasuk mulianya adalah termasuk 4 bulan haram atau suci. Monggo sambil dipirsani ada pada Quran surat At-Taubah ayat 36. Yang artinya begini. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Jadi namanya bulan Muharram itu luar biasa begitu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan di situ. Yang dimaksud 4 bulan itu apa? Saya pikir semuanya sudah pirsa begitu. Dzulqa'dah, jadi habis bulan Syawal, Dzulqa'dah itu ya. Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lah, pada bulan-bulan itu luar biasa. Contoh pada bulan Dzulqa'dah, saya pikir
banyak sekali orang untuk mempersiapkan, kalau itu karena bulan-bulan haji, nggih. Jadi kalau pada hari-hari yang lain mungkin tidak ada, dan haji juga adanya pada waktu yang sudah ditentukan, seluruh dunia mempersiapkan untuk itu. Dzulqa'dah. Berikutnya Dzulhijjah. Dzulhijjah di situ ada yang disebut hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9. Di situ semua umat Islam berkumpul di Padang Arafah yang di situ luar biasa, doa dikabulkan insya Allah. Maka ya bagi yang tertunda ya mohon keikhlasannya tentunya begitu ya. Semoga saja nanti di tahun depan betul-betul akan bisa melakukan dengan baik begitu. Berikutnya setelah itu Muharram. Muharram itu di slide-slide berikutnya ya, mungkin ini agak sedikit monggo Mbak Nia. Muharram itu dinamakan Syahrullah. Slide berikutnya, nggih. Bulan Allah begitu. Kenapa begitu? Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Mungkin sedikit saya akan nyampaikan. Awalnya begitu, nanti monggo dipelajari. Puasa Asyura tanggal 10 itu sebelum diwajibkan bulan Ramadan itu wajib. Jadi yang wajib itu tidak Ramadan gitu, karena bulan Ramadan itu insya Allah kan 9 Hijriah itu baru diwajibkan lah. Sebelum itu kewajiban puasa itu adalah bulan Asyura 10 Muharram, bahkan orang Yahudi melakukannya begitu. Maka ketika Rasulullah itu ke Madinah, loh orang-orang Yahudi kok sama puasa begitu. Bertanya Rasulullah itu, apa ini yang dilakukan apa gitu. Nanti di slide berikutnya juga ada puasa gitu. Tapi orang Yahudi itu dia merasa bahwa tanggal 10 Muharram itu mulia karena Nabi Musa, tidak Nabi Musa saja ya, orang-orang Bani Israel itu melihat keagungannya Allah, kemenangannya Musa dari Firaun itu tanggal 10 Muharram itu Asyura, sehingga mereka ajak puasa. Rasulullah bersabda, aku lebih berhak untuk memuliakan itu daripada kamu. Itu artinya orang Yahudi loh puasa, apalagi orang-orang yang beriman. Tentu kayaknya kok kalau orang-orang di luar Islam mau ngungguli kita rasanya aneh gitu. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya juga akan sampaikan, kebanyakan orang itu kadang justru adat-adat yang didahulukan untuk menghadapi bulan Asyura itu. Contoh mungkin malam 1 Muharram, dulu saya pernah tinggal di satu tempat gitu, malah sama membawa keris gitu ya, membawa keris ke Parangtritis itu, bawa bunga, bawa bekal, jalan kaki dari Jogja sampai Parangtritis untuk mensucikan kerisnya itu. Saya tanya gitu ya, badhe ndak pundi Mbah? Oh, mriki niku Bu, nek ngadepi malam suro niku teng Parangtritis nyuci keris. Loh, lah niki tindak mawon. Nggih, mengke dugi mriko jam 12 dalu. Masya Allah. Terus yang lainnya yang tidak berangkat itu sama di pinggir jalan, ya katanya saya tanya lek-lekan gitu. Saya kok lek-lekan ada apa begitu? Wah, saya tangkap apa? Biar terselamatkan dari pageblok
Waduh. Akhirnya saat itu saya punya pikiran, karena dia punya keyakinan kalau malam 1 Hijriah dulu ya, malam 1 Hijriah maksud saya tadi. Jadi mau 1 Muharram, Asyuranya nusul sebentar lagi. Jadi malam 1 Hijrah, malam tanggal 1 Syuro itu kebanyakan orang itu ke Parangtritis bawa keris, nyuci keris itu. Yang tidak berangkat, yang penting dia tidak tidur semalam suntuk sama di pinggir-pinggir jalan begitu. Lah saya tanya ini. Akhirnya saya punya pemikiran, bismillah, tahun depan tidak boleh seperti ini, saya harus ngadakan pengajian. Saya dijampangi orang yang mungkin juga termasuk berpengaruh lah. Bilang gini ketika saya ngundangi pengajian malam 1 Muharram. Walah, wong kok ora ngerti kebiasaan nih. Malam Suro kok ngenekke pengajian. Engko sing teko lak loro itu. Padahal maaf kalau ini Pak Hamim nyimak, saat itu yang tak undang isi Pak pengajian itu Pak Hamim. Bahkan saat itu saking saya semangatnya, terserah mau yang datang 2 mau berapa, saya membuat agendanya itu semalam suntuk. Yang pertama Pak Dr. Hamim mengisi, setelah itu melihat film. Filmnya itu film Islami saat itu kelahiran Nabi. Setelah itu mengkhatamkan 30 juz. Gimana caranya supaya tidak dia tidak tidur gitu, katanya takut pagebluk. Tetap tidak tidur tapi saya alihkan. Nah, setelah itu saya kasih waktu istirahat sebentar, sholat malam, terus setelah sholat malam zikir, setelah itu sholat fajar nunggu sampai subuh. Dan saat pengajian diperkirakan cuma 2 yang datang, itu 200-an yang hadir itu. Alhamdulillah dengan harunya saya menangis, dan semua insya Allah apa yang dibutuhkan itu ya kayak konsumsi. Ingat saya nyembelih ayam 28 untuk menyajikan orang-orang itu, padahal yo cek randuwe tenan ngono. Ya, maka luar biasa, saya senang ini, biar nanti yang mirsani begitu mestinya tidak seperti itu. Nah, berikutnya memang yang justru kita bangga bahagia itu menyambut tahun baru Hijriah itu adalah itu tahun kita, tahun umat Islam. Saya pikir STP ini KKN kalau ada yang nyimak bisa adakan nanti. Adakan pengajian taruhlah. Ya kita menyambut itu dengan senang, menyambut bulan kemuliaan. Dan berikutnya itu sambung ke tanggal 10 Muharram, adanya hari Asyura itu. Luar biasa, saya kadang bisa meneteskan air mata. Ya saya itu cingeng. Ketika membaca, ya Allah luar biasa begitu ya. Banyak kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh para nabi, panjenengan bisa mirsani apa saja itu. Ya memang yang paling dikagumi oleh orang di luar Islam termasuknya kisahnya Musa itu. Seperti apa Musa menghadapi Fir'aun yang luar biasa kekuatannya, banyaknya tentara, tapi subhanallah ketika mengagungkan Allah, Allah itu pasti akan memenangkan begitu. Saat itu mestinya dia taruhlah menurut hitungan kita, dia tenggelam di laut begitu ya, menurut hitungannya Musa dan orang yang mengikuti Nabi Musa, tapi ternyata ketika Allah menyuruh Musa untuk memukulkan tongkatnya saja, Musa juga tanya-tanya, waduh, apa maksudnya Allah ini? Kok saya disuruh mukulkan tongkat saking sudah panik karena Fir'aun sudah dekat begitu, langsung Bismillahirrahmanirrahim tentunya dipukullah laut itu sehingga membuka terbuka sebagai jalan yang bisa ia lalui beserta pengikutnya. Dan tentu karena tidak jauh, Fir'aun pun juga ngejar begitu. Begitu Musa dan pengikutnya sudah sampai tepi, Fir'aun baru sampai di tengah beserta pengikut-pengikutnya Fir'aun begitu, air kembali lagi
seperti semula sehingga Fir'aun dan pengikutnya tenggelam semua. Maka tenggelamnya Fir'aun, terselamatkannya Musa itu jatuh pada tanggal 10 Muharram yang dinamakan bulan Asyura itu tadi. Itu banyak sekali ya, ada 10, yang lainnya juga ada begitu, keistimewaan. Mungkin saya nggak banyak ini begitu ya, nanti biar dibaca sendiri. Kayak Yunus keluar dari ikan begitu dan lain-lain sebagainya. Yuk next Mbak Nia, yuk. Biar nanti ya ada tanya jawab yang mungkin saya bacalah begitu nggih. Saya bacanya Mbak Nia, dikembalikan sebentar ya. Halo ya. Allah menerima taubat Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu jadi ketika dia memakan buah yang dilarang oleh Allah begitu, dia merasa berdosa begitu, maka tanggal 10 Muharram itu taubatnya diterima. Allah menaikkan derajat Nabi Idris, hari berlabuhnya perahu Nabi Nuh. Saya juga ketika mempelajari seperti apa Nabi Nuh dengan membawa pengikutnya itu luar biasa. Ya Allah, begitu mungkin panjenengan juga pirsa, istri dan anaknya saja tidak mau taat begitu. Kita bisa bayangkan kalau dalam keluarga itu ditentang oleh istrinya, ditentang oleh anaknya, seperti apa rasanya, nggak bayangkan. Tapi Nabi Nuh luar biasa dan akhirnya sukses begitu. Nabi Ibrahim lahir pada hari Asyura juga, tanggal 10. Diangkat sebagai Khalilullah, seorang nabi yang dicintai oleh Allah, dan berikutnya juga diselamatkan dari panasnya api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Nah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi luar biasa. Allah menerima tobatnya Nabi Daud. Jadi jangan mungkin kita kadang Nabi ki tiba ayo duwe dosa. Ya, itu ya. Jadi seperti Nabi Muhammad pun juga pernah kan itu tadi mungkin yang kita bahas ya. Jadi ketika ada Umi Maktum tamu mau tanya agama yang buta, Rasulullah agak memalingkan muka, maka ditegur gitu. Yaitu Rasulullah gitu ya. Kalau kita mungkin wis nesu kaya apa ya ora ono teguran gitu karena kakan dosa gitu ya. Jadi makanya kita harus banyak beristighfar, banyak berbuat kebaikan supaya dosa-dosa kita tentunya diampuni ya. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit ketika ini dikejar oleh orang-orang Quraisy begitu mau dibunuh begitu. Allah menyelamatkan Nabi Musa, tadi sudah saya sampaikan, menenggelamkan Fir'aun, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman, semua ini terjadi pada hari Asyura tanggal 10 gitu. Dan mungkin perlu saya sampaikan begitu, memang keutamaannya itu pada tanggal 10 Asyura itu kan puasa begitu. Hadisnya juga jenengan saya pikir sudah pirsa. Barang siapa yang melakukan puasa pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram itu, maka Allah akan hapuskan dosanya setahun yang lalu. Kalau kemarin hari Arafah itu 2 tahun, yang lalu setahun, yang akan datang setahun, Asyura itu 1 tahun yang lalu gitu. Tapi ada juga pertanyaan gitu, Bu, kalau puasa 1 hari itu apalagi pas hari Jumat atau Sabtu itu kan menyerupai orang Yahudi gitu. Saya bilang saya baca itu ada di keterangannya itu tanggal 9-nya syukur puasa. Jadi Tasu'a yang ke-9 itu silahkan. Malah bagaimana kalau tanggal 9 itu nggak bisa, ada yang meriwayatkan itu tanggal 11-nya begitu supaya tidak menyerupai orang Yahudi. Tapi yang paling utama, yang penting nggak apa-apa. Jadi ditutup pendapat-pendapat itu, walaupun hari Jumat, walaupun hari Sabtu, kalau toh memang tanggal 10 Muharram itu nggak apa-apa. Yang penting adalah tanggal 10-nya begitu. Monggo Mbak Nia next. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin
anjuran-anjuran itu mari kita sama-sama. Lah ini tadi yang saya jelaskan ini ya, puasa Tasyrik untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Nah, nggih. Karena orang Yahudi saat itu yo karpe wahjan saking lucu juga ya, dia juga mengagungkan kemenangan Musa dan tenggelamnya Firaun. Tapi kenapa gitu? Saya bertanya-tanya kenapa kok dia tidak iman kepada Allah gitu loh. Padahal kan itu aturan orang Islam kok melu-melu gitu loh, maksud saya. Kan lebih baik mbak nyemplung ke Islam kan selesai gitu loh. Udah tahu begitu. Tapi itulah manusia itu ke bawah, hawa nafsunya itu kadang memang macam-macam begitu. Dan berikutnya tidak itu saja. Jadi pada tanggal 10 Asyura Muharram itu yang saya pelajari itu Allah menciptakan langit dan bumi. Itu tanggal 10 Muharram. Di sini tidak kami sebutkan, slide-nya terlalu banyak begitu ya. Ini udah jam berapa tadi malam Mbak Nia, kayaknya 11 apa berapa ya, saya ngirim. Aduh sudah ngantuk Apple saya. Ini nanti ini jam 7 juga ada acara, jam 10, jam 4 artinya wah saya harus nyiapkan banyak, tapi ya kayaknya kalau nggak pakai slide kok ya nggak mantep ya. Saya cuma gitu aja gitu. Udah malam gitu saya WA-an dengan Mbak Nia ya. Ya, jadi terus menciptakan lautan begitu. Terus tadi sudah disebutkan tadi ya, termasuk keluarnya Nabi Yunus dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang jelas sungguh sangat indah begitu, menciptakan langit dan bumi itu. Tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Kalau rasanya itu saya nggak membayangkan, ternyata di situ sampai disebut Syahrullah, bulannya Allah itu. Saya berpikir itu tadi malam itu karena maaf Pak Musrikin nggak ada, anak-anak nggak ada, tidur di selatan. Ini tadi juga berjibaku karena sekarang sama pergi ke Solo, Pak Mus Mbak Ilma. Saya itu sendirian tadi, alhamdulillah ini ada anak yang sudah datang. Jadi, waduh berjibaku nggak karuan gitu. Tapi Muharram, tolong nanti persiapkan semuanya. Saya hanya kepingin menyampaikan juga. Ada di tempat tertentu 10 Muharram itu dianggap sebagai hari anak yatim. Jadi di situ disebutkan itu dari As-Samarkandi. Hadisnya saya belum mempelajari itu sahih apa dhaif apa hasan gitu. Di situ disebutkan bahwa kita semua gitu ada anjuran begitu untuk memuliakan anak yatim. Siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura maka seolah-olah memberi makanan buka puasa takjil kepada semua umat Muhammad SAW dan mengenyangkan perut mereka. Ini sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah telah melebihkan hari Asyura dari hari-hari lain. Jawab Nabi Muhammad SAW, benar itu. Maka bismillah itu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu juga boleh bergabung ya. Insya Allah nanti tanggal 10 Asyura kami juga akan adakan agenda gitu karena kondisi sulit seperti ini ada acara begitu. Saya cuma melihat khususnya ibu-ibu jamaah yang di sekitar kami itu sudah 31 tahun Qur'annya belum ganti. Insya Allah mau tak ganti semuanya 120 orang dan insya Allah nanti acaranya buka bersama begitu, buka bersama juga pembagian sembako. Insya Allah semua nanti mau tak aturi beras dan lain-lainnya dan pembagian Al-Qur'an begitu. Pada bulan Muharram gitu ya. Semoga saya nanti bisa meraba-raba, wah jadi sedih anak yatim yang kami asuh begitu. Bisa saya bela-bela mereka begitu ya. Nah, saya memang ya maaf ya, saya sering terbawa begitu. Jadi mereka menderita yang tidak bisa digantikan oleh siapapun begitu ya, karena dia memang tidak ada ayah begitu dan kebetulan sudah di depan mata saya begitu. Ya, berikutnya saya lanjutin ya. Termasuk Allah menjadikan langit dan bumi, menjadikan bukit-bukit, itu hari Asyura.
menjadikan lautan, menjadikan laut kalam pada hari Asyura, menjadikan Adam juga Hawa pada hari Asyura. Ini Adam dan Hawa dicipta juga tanggal 10 Muharram. Menjadikan surga serta memasukkan Adam di surga pada hari Asyura. Lahirnya Nabi Ibrahim pada hari Asyura dan Allah menyelamatkan dari api yang ia dibakar oleh Raja Namrud juga di hari Asyura. Dan menenggelamkan Fir'aun pada hari Asyura. Dan Allah memberi taubat kepada Adam pada hari Asyura. Dan diampunkan dosa Nabi Daud juga kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman pada hari Asyura. Maka mari kita sama-sama, kita tentu tidak melihat yang lain-lainnya begitu. Yang jelas bagaimana setiap tahunnya gitu. Tidak sekedar sekarang, yang lalu biarlah berlalu kalau belum itu. Yang saat ini apa yang kita bisa perbuat lah begitu. Kalau kami juluki itu hari Asyura itu hari berbagi begitu. Jadi apa yang kita miliki entahlah seberapa begitu, bismillah. Karena di situ ternyata harinya Allah begitu. Kalau Allah punya hari yang sangat mulia, bagaimana kita bersama-sama untuk memuliakan sebisa kita. Dan yakin insya Allah apa yang kita lakukan itu, dan saya paham penjenengan semua sudah mengerti, memahami gitu, tidak ada setitik pun yang lepas dari pandangan Allah. Maka mari kita sama-sama berupaya semaksimal mungkin, puasa kita lakukan, mungkin bersedekah kita lakukan, menyayangi anak yatim kita lakukan, dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Saya pikir hal-hal yang dilarang ini banyak sekali. Di situ ada juga pengertian Muharram itu adalah bulan yang sunyi. Wah, bulan yang sunyi itu adalah dilarang perang, sunyi dari konflik, sunyi dari ketidakbaikan, bukan sunyi yang macam-macam. Lah orang Jawa mengartikan sunyi dari punya gawe, jadi mantan wenek suro ya rawani. Maka maaf, saya melawan arus, mantanan saya itu pada bulan Suro. Nah, orang sama bilang, mbah-mbahnya yang ada di sekitar saya, weh, buaton ki wani-wanine, suro-suro dadi manten, mengko yen mati piye? Ayo mati nggih pun mati mawon kok pripun. Sing penting pun dadi manten kula kan gitu. Ternyata alhamdulillah anaknya Dalima juga belum mati karena saya punya ya wong yang namanya mati itu Allah yang menentukan, apa hubungannya dengan bulan Suro? Iya ini betul ini. Wah ternyata orang yang datang ya banyak. Dan saya yakin kalau punya gawe bulan Suro, maaf ya, senyumbang ki okeh soalnya kepencil. Lah orang pada umumnya do wedi. Lah makanya saya bismillah. Saya ingat itu, waduh orang mungkin sekitar 400-an orang dari Jogja ini yang datang ke Ngawi, mantenan saya, panitianya dari Jogja, semua dari Jogja. Ya cuma ada yang komentar itu, Bu Atun ki ngono mati kepriye iki? Suro-suro dadi manten. Nah, saya ya senyum-senyum nggih pun ben mati nggih ben. Mengke lak nggih pun lah pokoknya jenengan tenang mawon nek badhe tindak Ngawi monggo mboten monggo, ternyata bis-bis sekian mobil pribadi luar biasa datang ke Ngawi saat pernikahan saya. Alhamdulillah saya masih hidup sampai sekarang. Kenapa? Karena saya tidak percaya wong yang namanya mati, rizki, jodoh sudah ditentukan oleh Allah, apa hubungannya begitu. Dan itu tentunya belajar sehingga apa yang dilakukan orang-orang itu akhirnya berlawan. Lah saat ini kalau mau tanggal 1 Muharram, kalau mau tanggal 10 Muharram, jamaah sudah menyampaikan, Bu Atun kula saged nyumbang nopo mengke wis terserah, tapi ini karena Covid saya sama sekali tidak memberi kabar, hanya saya saja insya Allah yang berusaha semaksimal mungkin untuk memuliakan mereka. Bapak Ibu yang kami hormati,
mari kita sama-sama begitu anggapan yang mungkin di masyarakat tentang bulan Muharram ini menyelisih dari aturan Islam. Tugas kita adalah melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kalau ilmu sekedar ilmu rasanya ya belum diamalkan lah begitu. Jadi biar al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Jadi ilmu kalau tidak diamalkan ya bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah, ini penjenengan ini yang tahu begitu. Ya intinya kami satu bismillah pada pagi ini saya senang sekali bisa walaupun tidak diduga-duga Pak Syafi'i ya, sangat tidak diduga-duga. Barusan kemarin Pak Syafi'i, mohon maaf Bu Aton dadak, ya dadak mboten napa-napa nggih insyaallah begitu sebisa saya begitu. Yang jelas kalau saya boleh usul jangan sampai kosong. Bu Nunik, Bu Zup itu harus ngisi itu, enggak boleh enggak ngisi gitu nggih. Jadi biar semua dosen-dosen STPI menurut kelebihannya masing-masing saling melengkapi sehingga STPI menjadi kuat begitu. Mungkin itu Pak Syafi'i ini masih 6:43 ya, tapi saya sekali lagi menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya, semoga di hari-hari yang akan datang tentunya begitu lebih baik daripada yang sudah begitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya hanya ikut mendoakan semoga Bapak Ibu semuanya dikaruniai rezeki yang luas, halal, barokah gitu, dan berikutnya bisa beraktivitas lebih dari kemarin begitu. Amin. Air minum apa? Enggak ada di ruang dosen ada. Mas Arief, Mungkin tolong itu. di-mute. Nggih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian pemaparan yang disampaikan oleh Bu Som tentang bagaimana menyambut keutamaan bulan Asyura. Matur nuwun sangat Bu Som. Kesibukan beliau yang begitu padat, begitu ditembak langsung bersedia, alhamdulillah ya. Mohon maaf sebelumnya. Tapi mudah-mudahan Bu Som senantiasa mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah, diberikan kelancaran, kesehatan, sekeluarga, Allahumma amin. Berikutnya Bapak Ibu, kita masuk pada sesi dialog, tanya jawab. Silahkan bagi yang hendak bertanya bisa angkat tangan, kemudian nanti begitu ditunjuk langsung di-unmute saja untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan, bisa angkat tangan. Wah, selamat datang. Langsung dua gini. Baik, siapa dulu ini ya kira-kira? Saya jadi bingung ini. Duluan, oh ya. Bu Nuni. Enggak ya, Bu Nuni ya, Bu Nuni. Enggak, Bu Nuni dulu. Iya, terima kasih Pak Syafi'i atas waktunya. Terima kasih Bu Somiatun, kemarin sudah diskusi panjang dengan Pak Syafi'i di grup itu, terus piye gitu. Ya udah Bu Som rapopo. Ya. Jadi itu mohon maaf ya Pak Syafi'i ya, karena memang kondisinya seperti itu dan kita juga yakin kalau Bu Som siap gitu. Jadi ya wes sudah biasa didodok toh jenengan. Ya, baik Bu Som, ini berkaitan dengan awal Muharram nanti ya, untuk tanggal 1 biasanya memang kalau di tempat saya itu kalau nggak salah ada mubeng beteng ya, meneng-menengan gitu, poso bisu, tapi saya belum pernah ikut loh. Ajanya penasaran, mudah-mudahan saya besok ingat harap ikut aku. Jadi artinya apa sih yang dilakukan itu ya ketika harus ada ritual seperti itu, dan pokoknya menyiksa diri, tapi kita udah nikmat gitu ya. Jadi saya juga penasaran. Nah, berkaitan dengan kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita itu ya, saya ingin tahu kalau menurut Bu Som ini kita kan nggak mudah nggih untuk
membuang begitu saja atau mengalihkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan dari turun-temurun itu menjadi mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita pahami gitu. Nah ini menjenengan pendekatannya seperti apa untuk bisa mengubah atau mungkin mengubah atau sedikit mempengaruhi biar agak-agak kembali kepada yang sebenarnya yang sesuai dengan syariat Islam itu gimana? Ada metode dakwah Ibu Som itu seperti apa? Ya gitu aja, terima kasih. Langsung nggih Pak Safi. Monggo boleh Bu. Ya, jadi gini Bu Nuni, Bismillah, memang yang pertama kita harus nimbrung. Betul, kalau Bu Nuni nanti ikuti saja. Ikut saja, muter-muter, ikut saja. Apa yang dia lakukan. Lah, berikutnya, gini Bu Nuni, saat itu saya harus punya kegiatan yang untuk mengalihkan itu. Dibuat kegiatan, umpamanya taruhlah, kalau di masyarakat yang kami tinggali sekarang ini, itu sing penting ora turu semalam suntuk karena nanti kalau kena pagebluk. Nah, saya membuat kegiatan semalam suntuk tidak tidur, sama sekali tidak tidur. Dan memang iya, jadi saya siangnya masak, terus habis isya itu pengajian umum, setelah pengajian umum melihat film Arisalah saat itu, setelah film Arisalah itu dilanjutkan ngaji, khotam 30 juz itu dibagi, setelah itu istirahat sebentar, jam 3 saya bangunin tahajud, setelah itu zikir, setelah zikir salat fajar subuh. Dan maaf saat itu memang awal itu semua yang bertanggung jawab saya. Karena ada makan, ada snack pagi, habis subuh masih dibagi makan lagi, nasi box begitu. Sekarang alhamdulillah, jadi dari pertama 200 yang ikut, tahun berikutnya 300, 400, 500-an Bu, malam 1 Muharram itu. Sekarang orang sudah tidak ada satupun yang ke tempat-tempat tertentu, taruhlah Parangtritis, malah sekarang kalau mau malam Muharram dia udah tanya, Bu Atun kula mengke nyumbang nopo, yang dulu memusuhi. Tapi memang kita harus pelan, menyenangkan, sambil gojekan, dan tentu uswah hasanah. Jadi kalau umpamanya Muharram butuhnya pinten niki mengke. Oh niki nggih konsumsi tinganganu Bu 500 per orang 10.000 butuh 5 juta. Paling saya ya sudah saya ngambil 2,5 juta. Nah, nanti orang-orang tinggal, nggih Bu, kula mengke sing 500, kula 100, kula 50, selesai. Nah, alhamdulillah hari ini tuh sampai hari ini sekarang begitu. Kalau ini Muharram ini kayaknya memang lain nggih karena ada pandemi, saya tidak kabar-kabar, insya Allah dari keluarga kami aja. Jadi kami tidak ngajak-ngajak. Lah, sebenarnya Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Bu Nuni, sunyi itu bukan kok sunyi terus orang ngomong, sunyi dari peperangan, sunyi dari konflik, sunyi dari berbuat jahat, sunyi dari semua yang dilarang oleh Allah. Bukan sunyi kok terus mbuwi, memang iya teh kok imowan wae, kuwi rumangsane iki piye. Maka mereka itu tahu bulan Muharram itu adalah syahrullah dan diartikan juga merupakan bulan yang sunyi, yang sepi-sepi dari perbuatan jahat. Maka ya ini alhamdulillah ya kita bisa ngomong-ngomong begitu nggih. Jadi paling tidak bisa sharing. Jadi seperti itu. Dan Bu Nuni jangan berharap langsung banyak ikut, nggak usah tetangga terdekat atau keluarga dulu. Udah diberi contoh, jenengan punya agenda saja. Umpamanya habis isya, jenengan pas malam Muharram, kalau kebiasaan seperti itu, jenengan punya agenda pengajian, diundang di rumah penjenengan. Karena dulu di rumah saya, Bu, di Al-Islam, jadi orang tidak ke masjid di Al-Islam. Karena Al-Islam sudah tidak cukup, berkisar 400-500 orang, sehingga saya taruh di masjid itu. Dan wah sudah pokoknya sing kepengin mau ngisi kesenian saya persilahkan, mau ini yang jelas sesuai dengan syariat Islam. Kesenian juga seni yang mengandung dakwah, bukan seni dangdutan, tidak itu. Itu Bu Nuni, bismillah dimulai agenda semuanya. pertama saya pokoknya ikut jalan-jalan.
Iya, besok ikut Malam jalan-jalan, Muharram. tapi aku enggak, sikile loro. Jadi semuanya nimbrung. Jadi saat itu saya enggak berani ke Parangtritis juga, Bu Nuni, karena dari tempat kami itu habis asar, nanti sampai Parangtritis jam 12 malam. Itu simbah-simbah, bapak-bapak sepuh, pemuda-pemuda, jalan kaki, enggak ada yang naik apa-apa. Itu kepercayaan mereka seperti itu, gak ya bodoh meneng wae ngono kuwi. Nah, mungkin itu Bu Nuni nggih. Matur suwun. Matur nuwun Bu Som, mudah-mudahan Bu Nuni juga bisa meneladani begitu ya. Agendanya ikut mubeng dulu ya Pak Syafi'i ya. Malam tahun tanggal 1. Ya. Insya Allah Baik. nanti. Yang berikutnya, monggo. Oh ya, Pak Adi. Nggih, monggo Pak Adi bisa langsung sampaikan. Yang Raisa jawab dhewe ya. Monggo. Monggo Pak Adi. Udah malah diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak kenceng Pak Adi, mungkin belum dibuatin minum apa ya? Izin Ustadzah Samiatun. Semuanya, saya senang hari ini meskipun tidak bisa mengikuti full karena saya juga bersiap-siap tadi untuk persiapan berangkat. Hari ini saya berangkat ke Sambas. Oh ya. Pak Fajar, kalau ada yang titip sesuatu boleh disampaikan ke saya nanti ya. Melalui WhatsApp atau nanti saya kirim nomor rekening saya. Kalau ada yang mau nyangoni Pak Fajar ya. Muharram itu memang bulan yang istimewa. Kita berharap kita semuanya, keluarga besar STPI, SPA Indonesia akan mendapatkan spirit dari bulan Muharram ini ya, dengan mengawali satu amalan yang sangat utama yang dituntunkan Rasulullah, yaitu puasa di hari Asyura. Yang saya pernah dengar dari Ustaz saya sewaktu saya kecil, tidak ada amalan puasa sunnah yang lebih utama dibandingkan puasa Asyura. Apa yang dipaparkan Bu Som, matur nuwun, itu menambah wawasan kami, dan saya tidak bertanya ini daripada saya disuruh jawab sendiri nanti. Saya hanya pamitan ceritanya, mohon doanya, karena saya full 1 minggu nanti di tempat Pak Fajar akan melatih 1.500 guru-guru di Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan bisa kembali ke STPI, bergabung dengan teman-teman dalam keadaan sehat. Oleh-oleh Pak. Ya, nanti tak bawakan air laut. Ingatkan Pak Sapi, pagi ini saya mohon maaf langsung pamitan. Saya sudah siap mau berangkat ke bandara sekarang. Ya, semoga sehat, selamat, sukses. Mudah-mudahan diberikan kelancaran perjalanannya ya, sehat, selamat, Amin. sampai jumpa lagi ya Allah. Amin. Ya. Lanjut ke Kaltim nanti Pak Adi. Ini Pak Hos juga posisi di sana ya? Ya. Wajan. Mantap ini ya, Kalimantan jadi daerah kekuasaan ini. Ya. Baik. Tunggu kepulangannya loh Pak Hos, kapan pulang ini? Insya Allah. Segera loh. Oke, siap. Masih ada waktu sekitar 4 menit. Kira-kira adakah yang hendak menyampaikan? Mungkin dari Bapak Ibu Guru, adakah yang selain di STPI apabila ada? Pak C. Kalau misalnya tidak ada, berarti acara bisa kita... Oh iya, ini sedikit dari Pak Hos ya. Mungkin sedikit aja nih. Ada 3 menit. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menarik sekali kajian-kajian STPI ya, banyak belajar dari semua tokoh, semua orang yang termasuk hari ini pun itu memiliki banyak wawasan. Yang saya tanyakan, Bu Som, tadi itu lah menarik sekali. Puasa di hari Asyura itu
bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu, kalau nggak salah gitu Bu ya. Ya. Nah, itu mungkin bisa diperjelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Katakanlah begini, kalau misalnya saya tidak puasa Ramadan, saya melakukan kesalahan apapun, cukup dengan puasa Asyura saja semuanya selesai. Beres. Nah, itu monggo gimana agar tidak terjadi kesalahan paham di sini. Matur nuwun, singkat, padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mohon. Matur suwun Pak Husseimi. Begini, jadi memang banyak ya Pak, selain puasa Muharram itu ya 10 Asyura itu 1 tahun yang lalu, juga ada juga yang senada seperti itu puasa Arafah malah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, kan begitu? Bukan berarti bahwa puasa Ramadannya itu juga belum tentu diterima loh Pak. Dan puasanya Asyura juga belum tentu. Yang namanya yang menerima memberi pahala itu kan Allah. Artinya begini, dalam hal berbuat kebaikan, saya pikir maaf, ya orang ngitung-ngitung pahala banget-banget ngono. Nah, engkau gek malah pahalanya turah ngono ya. Nah, ini nek Pak Yadi. Pak Yadi menarik ini. Pak Yadi itu sering marahi saya. Umpamanya dia tahu saya ngurus anak yatim. Terus saat itu saya kan puasa gitu ya, Senin Kamis gitu. Insya Allah berusaha maksimal tahajud. Karena dia juga pernah pergi dengan saya gitu ya. Ayo tahajud itu. Tahajud, pokoknya manut wae, duha ini. Terus dia itu bilang ke saya, kowe kikir rasah poso-poso, pakaian pahala. Mau ya itu kan itu larinya ke ini Pak. Jadi ketaatan kita pada Allah dalam segala ibadah yang kita lakukan itu adalah merupakan tanda syukur kita. Jadi syukurnya Nabi Musa 10 Muharram itu dia terus puasa. Syukurnya Rasulullah Muhammad karena Musa diselamatkan dari lautan ya, mestinya ia tenggelam jadi tidak, dari kejaran Fir'aun puasa. Jadi menurut teks yang saya pahami bahwa bentuk kesyukuran tertinggi itu adalah melakukan aturan Allah, melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh Rasulullah kan juga gitu. Rasulullah itu loh dosane ki diampuni, sudah dijamin masuk surga kan gitu. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak. Coba kalau kita sudah dijamin paling udah sholat kan gitu. Udah sholat. Tapi Rasulullah kan ketika ditegur Aisyah, wahai baginda Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak-bengkak seperti ini? Padahal engkau loh dijamin masuk surga. Apa jawab Rasulullah? Apakah aku tidak boleh bersyukur kepada Allah? Jadi itu bentuk kesyukuran kita, Nun Sewu Pak Husseimi. Bukan persoalan apa-apa. Ya, jadi kita harus menghitung-hitung apa yang kita lakukan. Harapannya itu ya umpamane ndelalah sesuk ki bener Allah dengan janji beliau gitu. Pomo surga ke ya surga sing firdaus, surga sing cedak-cedak ro nabi, kan begitu. Kita itu punya rumah, ada rumah yang kurang bagus, ada yang bagus, tentu kita milih yang lebih bagus. Makanya bagaimana hidup kita ini ya banyak bersyukur kepada Allah. Intinya apa yang kita lakukan itu mari kita sama-sama itu merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah itu. Jadi ojo wah setahun nek aku serasa puasa Ramadan jangan gitu. Nanti malah dadi poso Pak Sengge. Jadi bentuk kesyukuran nggih insyaallah ending dari semua apa yang kita lakukan itu sebenarnya semuanya yang kita lakukan dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah itu adalah bentuk kesyukuran kita. Dikaruniai iman yang betul, dikaruniai kehidupan yang insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Dan saya doakan semuanya semoga di mana saja Allah memberikan kehidupan yang penuh rahmat, penuh barokah. Amin. 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 Kalau kurang pas, matur nuwun nggih.
Sami-sami. Terima kasih Pak Hos yang sudah memberikan pertanyaan, Bu Sam yang sudah menjawab. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan mengamalkan apa yang sudah kita simak bersama-sama. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:03 di laptop. Nah, itu langsung saja mari kita akhiri. Mari kita akhiri. Kita sama-sama ditunda. majelis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, terutama Bu Som yang sudah bersedia menjadi pembicara dan semuanya yang tergabung dalam acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas berikutnya. Sesi. Terima kasih Pak Safi. Ya, bareng-bareng keluar ya. Tutup. Live.